Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin al-tahirin ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa hadir di tempat masjid ini karena masjid ini adalah tempat orang-orang yang bermohon kepada Allah, tempat yang mengingatkan diri kita kepada Allah, tempat silaturahmi, tempat bertatap muka satu sama lain. Karena tempat yang semacam ini nggak ada tempat yang lebih baik dari tempat ini. Karena semua rahmat Allah ada di dalam tempat ini. Tinggal kita yang menaruh tempat itu. Tinggal kita yang meletakkan sikap kita di tempat rumah suci Allah, di tempat rumah ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tempat yang sudah bagus jangan kita bikin enggak bagus. Karena tempat yang semacam ini tempatnya orang yang sholat, tempat orang yang bermunajat. Jangan sampai tempat itu kita bikin sesuatu yang enggak baik. Karena sekarang kita banyak ngelihat tempat-tempat masjid atau mushola, tempat namimah, tempat menghibah orang, tempat menjeleki satu sama lain. Nah, itu yang kita tidak inginkan terjadi. Kita melihat di tempat-tempat yang lain, maaf, 1000 maaf. Kalau tempat ibadah yang non-muslim, mereka rapi. Ketika pemimpinnya, pendetanya berbicara, mereka khusyuk. Tapi yang kita heran kalau di tempat kita, orang lagi baca maulid atau lagi apa, kita ngobrol, kita berbicara. Nah, artinya kita kurang menghormati tempat yang suci ini. Kalau kita mengurangi, kita tidak bisa menghormati tempat yang suci seperti masjid atau tempat ibadah yang lain, takutnya kita pun tidak bisa menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya di tempat yang sudah kita hidup ini, kita nggak bisa menghormati. Bagaimana kelak nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita murojaah. Artinya yang sudah pelajaran yang berlalu, yang masih belum paham, silahkan ditanya. Supaya apa? Supaya kita mengulang pelajaran. Supaya kita mengulang pelajaran itu, supaya kita faham. Yang sudah paham akan lebih paham. Yang belum paham akan menjadi paham. Nah, itu. Makanya malam hari ini saya berikan pertanyaan. Tetapi sebelum itu, karena kita sudah mau masuk bulan Rajab, sekarang Jumadil Awal, nggak lama lagi nanti sekitar tanggal 28 Jumadil Akhir, nggak lama Rajab. Nah, nggak lama lagi bulan Sya'ban Ramadan. Nah, sebelum Ramadan kita harus mempersiapkan kedatangan bulan suci ini. Makanya setiap orang-orang dahulu mereka mengatakan Allahumma ballighni 'ani Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan-bulan inilah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Sebagaimana kita mengetahui
bulan Rajab yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan Rajab itu beristighfar. Gunakan bulan Rajab untuk selalu meminta ampun kepada Allah. Syahrul Sya'ban syahrun Rasul. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Makanya kita disuruh untuk berbanyak-banyak membaca salawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Artinya di bulan itu umatnya semua mendapatkan keberkahan. Ya. Yang berjualan biasanya di bulan-bulan yang biasa pendapatannya biasa, tapi kalau di bulan Ramadan luar biasa, ya kan, bertambah. Ya. Di bulan biasa kita nggak bangun tengah malam, di bulan Ramadan tengah malam kita bangun. Habis sahur tidur lagi, nanti subuh bangun lagi, ya kan? Tetapi kita gunakan bulan Ramadan itu untuk beribadah. Bulan Ramadan kita gunakan untuk tadarusan. Nah, di bulan Ramadan ini sudah dah semuanya timbul. Yang tadi Al-Quran ketemunya di bulan Ramadan, ketemu lagi di bulan Ramadan yang sudah menjadi debu, ditiup debunya. Ya kan? Baru kita baca. Nah itu. Makanya kami heran, termasuk saya heran. Orang Islam, ketika Islam tidak dihormati, Islam dihina, kita marah. Tetapi nggak mau nyadar. Justru kita yang tidak menghormati Islam itu. Kenapa kita nggak mau marah dengan diri kita? Buktinya, kadang-kadang Al-Quran yang sudah di bulan Ramadan sudah ditaruh di atas lemari dah. Nanti pas datang bulan Ramadan baru diambil lagi, debunya sudah satu kilo tebalnya, ditiup dah. Baru kita buka. Yang nggak menghormati mereka atau kita? Kita. Jangan marah dengan mereka ketika mereka menghina Islam, dikarenakan diri kita lah yang pertama menghina Islam. Tapi kalau diri kita menjaga Islam, menjaga kehormatan Islam, tidak ada mungkin orang yang akan menghina Islam ini. Tidak mungkin. Kenapa? Oh, umatnya kok menjaga, orang-orang Islamnya menjaga kok agamanya. Buat apa kita hina? Kita nggak berani. Tapi kalau kita meremehkan Islam, kita nggak menjaga Islam, ya wajar ada orang yang menghina Islam. Jangan kita marah. Diri kita harus kita hormati agama kita. Kita junjung tinggi agama Islam itu dalam keadaan apapun. Nah. Sekarang bulan Jumadil Ula. Jumadil Ula ini hari apa? Ada kejadian apa? Karena kejadian di Jumadil Ula ini ada kejadian dari wafatnya, meninggalnya sosok wanita termulia, sosok wanita tercinta, sosok wanita yang sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran yang ditafsirkan oleh Abu Kautsir maupun tafsir Al-Mizan, mereka mengatakan inna a'atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Arti kautsar ini telaga. Sesungguhnya aku memberikan engkau telaga ya Rasulullah. Arti telaga itu apa? Air. Telaga Kautsar nanti di akhirat. Kautsar ini telaga Rasul di akhirat, putihnya melebihi dari susu, manisnya melebihi dari madu,
siapapun yang meminum itu tidak akan merasakan haus di padang mahsyar. Itu tafsir untuk di akhirat. Tetapi untuk di dunia adalah Al-Kautsar, adalah Sayyidati Fatimatun Nisa'il Alamin, putri dari Rasulullah. Makanya ketika Rasul sedang jalan, orang-orang Nasrani, orang-orang Quraisy mengatakan, "Anta abtar ya Muhammad." Engkau ini terputus wahai Rasulullah, terputus, nggak ada keturunan. Memang beliau nggak punya anak keturunan yang lelaki, yaitu Qasim dengan Sayyidina Abdullah, meninggalnya di waktu kecil. Rasul sedih. Datanglah malaikat mengatakan, "Inna a'tayna kal kautsar." Aku akan memberikan engkau kautsar, kata Allah. Kautsar untuk di akhirat adalah telaga, tapi untuk di dunia adalah Sayyidati Fatimah Zahra. Aku akan memberikan yang banyak, yaitu dzurriyyah dari Sayyidati Fatimah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka lah yang terputus nasabnya. Ada keturunan dari Abu Sufyan? Enggak ada. Ada keturunan dari Abu Lahab? Enggak ada. Semua terputus. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim, ayat ini berhubungan dengan ayat yang di surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Allah maja'alna dzurriyyatan, ya Allah berikan aku dzurriyyah. Karena Siti Sarah waktu belum nikah dengan Siti Hajar nggak ada keturunan. Berpuluh-puluh tahun Siti Sarah menikah dengan beliau, nggak ada hamil. Makanya Allah mengatakan, wahai Ibrahim, aku akan memberikan engkau keturunan yang banyaknya seperti bintang yang ada di langit ini. Yang ada di langit ini. Makanya ketika Ismail lahir, kawin dengan Siti Hajar, dia punya anak Ismail. Habis itu Sarah punya anak Ishak. Ketika Sayyidah Imam Nabi Allah Ismail dibawa ke Mekah, selesai membuat Ka'bah, apa doanya Nabi Allah Ibrahim alaihimussalam? Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Allahumma ja'alnin min dzurriyyatin imaman. Ya Allah, jadikan berdua dari anak keturunan berdua ini, yaitu Ibrahim dengan Ismail, seorang imam, bukan Ishak, yaitu Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menerusi tentang keturunan ini, rame. Makanya orang-orang dahulu abtar, sampai sekarang pun mereka abtar. Tapi keturunan Sayyidil Wujud Muhammad tidak ada yang terputus. Makanya bulan Jumadil Ula ini adalah hari wafatnya Sayyidati Fatimah. Wanita yang mana kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan dikumpulkan di mahsyar. Akan dikumpulkan di mahsyar, dari Adam sampai manusia terakhir. Duduk semua, berdiri, menunggu giliran nih, melewati Siratul Mustaqim, jembatannya. Tahu-tahu kata Rasulullah, bukan Adam yang masuk, yang melewati jembatan pertama. Bukan nabi-nabi yang pertama, maupun aku pun tidak melewati yang pertama untuk sirat. Bukan aku, kata Rasulullah. Mereka bertanya, siapa ya Rasul yang akan melewati pertama kali di dalam jembatan Siratul Mustaqim ini? Kata Rasulullah, nada munadi min kibalil arj, ya ahlal mahsyar, khudh absarukum wa naqru ru'usakum, fa inna Fatimah binti Rasulillah tamuru ala sirat.